Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kristianti Zafran 1. Untuk video kali ini saya akan berbagi kisah, berbagi pengalaman tentang keajaiban sedekah dan tentang keajaiban sholawat yang pernah saya lakukan dan sering saya lakukan. Oh ya teman-teman, pada awal mulanya saya tidak mengenal sedekah. Apa itu artinya sedekah dan apa manfaatnya sedekah itu. Ketika banyak waktu saya tinggal di Cirebon, itu banyak fakir miskin ya, orang-orang miskin yang berlalu lalang meminta-minta, pengemis-pengemis ya, yang sering berlalu lalang ke rumah saya, depan rumah saya, dan mereka meminta-minta. Berapa kali saya usir mereka karena saya merasa risih gitu dengan hal ini. Saya risih gitu, kenapa mereka banyak sekali meminta-minta kepada kita ya, padahal mereka, kita lihat mereka masih kuat, masih bisa bekerja. Nah, akhirnya lama-kelamaan saya mencari tahu. Ada salah satu teman saya yang pernah berucap kepada saya, cobalah kamu untuk bersedekah, karena dengan sedekah itu tidak akan menjadikan kamu miskin. Karena dengan sedekah itu tidak akan menjadikan kamu merasa kecil hati atau merasa harta kamu berkurang dan kamu merasa dikecilkan itu di hadapan Allah. Akhirnya saya mencari tahu arti sedekah itu apa gitu, manfaat sedekah itu apa bagi saya gitu. Ketika saya mengeluarkan uang, entah itu banyak atau sedikit gitu, saya merasa sayang gitu, sayang sekali uang dibuang-buang gitu, dikasih-kasihkan orang, padahal kita nyarinya susah gitu. Lama-kelamaan saya mencoba untuk memahami, saya mencari tahu dari beberapa sumber manfaat dan artinya sedekah. Pertama-tama, saya mengenal sedekah ketika saya berkenalan dengan seorang teman. Dari beberapa sumber teman yang saya gali cerita dari sedekah ini, ternyata semuanya hampir semuanya sama. Mereka memberikan penjelasan yang tidak jauh beda. Akhirnya suatu hari beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih berumur, usia saya masih muda, saya mencoba untuk melakukan sedekah. Pertama-tama ada salah satu masjid di kampung saya yang sedang merenov genteng masjid, pergantian genteng masjid, karena gentengnya kebetulan sudah agak lapuk, akhirnya akan diganti. Nah, di situ dikatakan barang siapa yang ingin bersedekah, mangga silahkan, pihak masjid menerima dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Akhirnya dengan sangat sedikit berat, saya mencoba untuk bersedekah. Waktu itu saya beli amplop, beli amplop satu dan saya masukkan uang. Waktu itu 50.000, saya ingat 50.000. Itu 50.000 itu terasa berat buat saya, sangat-sangat berat sekali. Karena saya pikir, kenapa saya harus mengeluarkan uang 50.000? Padahal uang ini saya cari dengan susah payah gitu. Saya pikir bisa buat beli makanan dan lain-lain untuk saya gitu. Tapi karena saya sudah saya niatkan dalam hati saya ikhlas, sedekah ini akan saya berikan kepada Allah, semata-mata hanya karena Allah. Akhirnya saya berikan ke masjid sedekah itu, tanpa saya bilang kalau saya bersedekah, bilang aja saya dari hamba Allah itu. Teman-teman, alhasil apa yang terjadi? Keesokan harinya itu benar-benar tidak disangka oleh akal dan pikiran saya. Keesokan harinya tidak disangka-sangka Allah memberikan rezeki yang luar biasa, yang lebih dari 50.000 ketika saya bersedekah. Bahkan mungkin nilainya bisa 30 kali, 40 kali dari uang yang saya sedekahkan. Itu di luar logika saya. Itu awal mula saya mengenal sedekah pada tahun 2006. Dari keyakinan awal itulah saya meyakini bahwa sungguh hebat sedekah itu. Ternyata sedekah itu tidak memiskinkan saya, tidak membuat hati saya kecil, tidak membuat saya rendah di hadapan Allah, tidak membuat saya merasa saya kehilangan harta. Justru dengan sedekah itu saya merasa, kok Allah kasih saya harta yang, rezeki yang lebih ya, lebih yang saya keluarkan tadi, lebih dari yang saya keluarkan tadi. Nah, dari itulah awal mula saya mengenal sedekah. Memang tadinya saya sebenarnya sama sekali tidak ini ya, apa namanya, saya tidak mengenal gitu. Saya pikir ngapain saya harus kasih uang ke orang lain, ngapain saya harus kasih makan ke orang lain, enak aja gitu. Saya pikir enak aja orang menerima padahal kita yang susah payah bekerja gitu.
Akhirnya mindset saya berubah 100 derajat. Sedekah adalah bagian dari hidup saya gitu. Awal mula itulah ketika saya bersedekah 50.000, itulah yang menjadi sesuatu yang luar biasa buat kehidupan saya. Nah, dari situ itulah saya akhirnya senang bersedekah. Sedekah tidak harus nilainya harus besar ya. Kadang sesuai dengan kemampuan saya, entah itu 5.000, 10.000, mau 1.000, mau 500 perak, mau 20.000, 30.000, atau mau 100.000, atau bahkan 500, 1 juta, itu sesuai dengan keikhlasan hati kita. Akhirnya saya merasa seperti kecanduan, nyandu dengan sedekah ini. Setelah saya mengenal sedekah, saya berusaha untuk continue tiap hari Jumat saya bersedekah. Dan nilainya itu sesuai dengan keikhlasan hati saya. Kadang saya berikan ke anak-anak yatim, kadang saya berikan ke janda-janda miskin, dan apa yang ada di sekeliling kita aja. Kita peka terhadap sekeliling kita aja ya. Kalaulah memang kita punya tetangga yang memang kekurangan gitu, ya kita kasihkan. Apa niatannya kita? Mau kita kasih uang, mau kita kasih beras, mau kita kasih apa aja, bahan makanan apa. Yang penting kita ikhlas dan ridho karena Allah. Mengharap hanya karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Itulah awal mula Allah memberikan surprise, hadiah-hadiah yang luar biasa. Oh ya teman-teman, satu lagi yang akan saya ceritakan. Ini adalah kejadian sebenarnya di luar logika saya ya. Ketika saya senang menyantuni anak yatim, itu setiap minggu saya lakukan. Memang tidak banyak uang yang saya berikan kepada anak-anak yatim, tapi saya benar-benar ikhlas ridho karena Allah. Kadang saya memanggil 10 anak yatim ke rumah saya dan saya memberikan rizki yang ala kadarnya sesuai dengan kemampuan saya. Dan beranjak suatu hari ketika saya hamil dan saya akan melahirkan anak, ternyata dokter memvonis saya itu harus sesar. Sedangkan saya saya punya anak 3. Beberapa anak yang sudah saya lahirkan ini semuanya normal semua. Dan dokter ini memvonis saya harus sesar. Sesar waktu itu mahal ya, hampir 15 jutaan. Kalau sekarang saya rasa sudah lebih mahal lagi, mungkin 25 jutaan kali ya. Dan saya mencoba untuk melihat tabungan saya. Tabungan saya ternyata pas hanya 13 juta waktu itu. Dan saya ngerasa, aduh ini tabungan saya kalau saya habisin untuk sesar, saya nggak punya uang lagi gitu. Akhirnya saya bilang ke dokter itu, dok, saya ingin normal aja karena saya takut sesar itu. Saya takut, benar-benar saya takut karena saya belum pernah melahirkan secara sesar. Tapi dalam hati saya juga berpikir, ini uang cuma 13 juta, mungkin hanya cukup untuk sesar aja. Selebihnya nanti kebutuhan dari mana saya akan dapatkan. Setelah itu, ada satu keajaiban yang memang tidak disangka-sangka oleh pikiran dan akal saya. Dokter sudah memvonis sesar karena memang tidak ada pembukaan. Pada saat saya melahirkan, saya tidak ada pembukaan sama sekali dan tidak ada rasa mula sama sekali. Akhirnya tiba-tiba saya berpikir ke belakang, ya Allah, saya udah hampir 3 minggu ini saya tidak menyantuni anak-anak yatim. Saya lupa, jujur aja saya lupa, atau memang saya sengaja lupa, saya juga nggak tahu ya. Seharusnya seminggu sekali saya menyantuni anak yatim, tapi ini udah 3 minggu saya tidak menyantuni anak-anak yatim. Akhirnya mindset saya, pikiran saya ke belakang, ya Allah, kenapa saya tidak menyantuni anak-anak yatim? Tiba-tiba saya berniat, ya Allah, tolong setelah saya melahirkan anak ini, saya ingin menyantuni anak-anak yatim kembali. Itu doa saya di dalam hati saya. Entah kenapa tiba-tiba Allah benar-benar kasih mukjizat yang luar biasa. Itu tiba-tiba perut saya mules, gak tahu kenapa. Langsung suami saya lari memanggil dokter, dan ternyata sudah pembukaan 10. Itu kan di luar logika, di luar nalar manusia. Sedangkan saya divonis dokter harus sesar dan tidak ada pembukaan sama sekali, dan si janin ini tidak ada rasa mules sama sekali, dan memang harus divonis sesar. Itu tiba-tiba saya mengalami mules yang hebat, kemudian dokter memeriksa saya dan pembukaan sudah 10. Dan hal anehnya lagi, si kepala janin itu sudah istilahnya sudah mau keluar gitu. Itu hal yang sebenarnya
sebenarnya di luar logika dan di luar akal manusia ya. Teman-teman, di sini saya ingin mengatakan kalau memang sedekah itu luar biasa. Sedekah itu manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Kalian yang belum merasakan manfaat sedekah, coba deh mulai sekarang. Bersedekahlah dengan niat karena Allah. Saya yakin pasti akan ada kejadian yang luar biasa yang akan Allah berikan kepada kalian semua. Oke, sekian dulu video saya kali ini, karena ini sudah agak siang ya, saya harus menjemput anak saya di sekolah. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan inspirasi buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.